Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Yang terhormat Rekan Basir Al-Ikhlas Ustaz Salim, yang saya hormati para tokoh kita, Pak Haji Lukman, Pak Rusman, Pak Ruslan, Dasmawi dari Musala Istiqomah, Bang Yaya, Pak kita, ya, tangga musola, tangga masjid, dan ibu-ibu juga ada, insyaallah. Yang insyaallah kita semua orang yang mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah, kita mohon pada Allah, pada kita niatkan orang-orang yang menginfakkan tanah, duit, pikiran, tenaga sehingga terciptanya masjid ini. Yang sudah meninggal, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan yang masih hidup Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Kita yang melanjutkan, semoga Allah berikan hidayah, semangat untuk melanjutkan mereka. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Zumairan wa abai wa mi wa azwaj wa dzurriyyatan bihi wal mursalin was-suhada wa salin alaihi min sahabati ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summaila al-Tabara Syedina Syekh Abu Bakar As-Siddiq, Syekh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina bin Abi Thalib, وسميناه وجميعنا تسامك الرجال شمد الكبر رفعنا شيما بلاي لا شيء مريم أدسنا بندن وانسمن سجناك عبد الرحمن الله سجناك عمر بن جعفر سجناك عبد الرحمن بن مجر سجناك محمد بن أبي بكر سجناك لمن برفلا وسميناه ومن أنفق مال هذا المسجد وسميناه هذا المسجد وسميناه ولأبائنا ولماتنا وجدادنا وجداتنا ولقرابتنا ولمن كنا عارين وشر المسلمات رحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
Bacaan kita halaman 23. Kita baca makalah yang ke-12. Ada 12 yang di atas belum selesai, kita nggak selesai ya. Al-maqalah tsaniyah atau asyarata, makalah yang ke-12. Kira-kira di bawah kalimat syair kan. Ya, 12-13 baris dari atas kira-kira begitu. 11 ya 12. Ini Allah memberikan pengarang kitab ini mengutip hadis Rasulullah, hadis qudsi, di mana memberikan nasihat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu asyarata, maqalah yang ke-12. Qila auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya'i min bani Israil. Ada ulama berkata, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi-nabi dari kalangan nabi-nabi Bani Israel. Jadi nabi banyak diutus oleh Allah di sekitar masyarakat Bani Israel yang sekarang tanya di Palestina ya. Wa qala jalla wa azza, Allah berfirman, Jalla yang maha besar, wa azza yang sangat mulia, maha perkasa, maha mulia. Allah memberikan wahyu itu, sumtuka anil batili, diammu dari berbicara yang batil, wahwa ma la yufidu syai'an, yaitu sesuatu yang tidak berguna dikit pun, li karena aku, li ajli karena aku, saumun itu bernilai ibadah puasa. Sawabu kasawbis saumi, yaitu sama dengan memperoleh pahala seperti pahala puasa. Bentar kita simpulkan ya. Wa hifdzukal jawariha, engkau memelihara anggota badanmu. Kata Allah, firman Allah pada nabi-nabi Bani Israel, yang batil itu wahwa ma la yufidu al awamilu kal yadaini wa rijlain, itu berbuat seperti tangan, perbuatan dua kaki, an maharimi, dari hal-hal yang dilarang, li karena aku sholatun bernilai sholat, an ra'u ka ajri sholat, jadi pahalanya sama dengan pahala sholat. Ini dua. Satu lagi, wa iyasaka an qata'at muka anil khalqi shadaqatun, engkau menahan diri, artinya engkau tidak mencari kehebatan atau tidak mengejar-ngejar yang bersifat dunia. Iyasaka itu putus asa, qatu mika memutuskan keinginan kamu, keserahkan kamu, anil khalqi dari orang lain, li tapi karena Allah, shadaqatun itu bernilai sedekah. Sawabuhu kasawabis sedekah, sama dengan pahalanya pahala sedekah. Allah memberikan pelajaran kepada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel ada 3. Engkau menahan diri dari ngomong-ngomong yang batil, ngomong yang jelek, itu bernilai puasa. Jadi kita enggak ngomong sesuatu ya yang jelek-jelek, diam, itu Allah nilai kita sama dengan nilai berpuasa. Satu ya, jadi diam itu sangat bagus sekali. Yang kedua, engkau memelihara anggota badan. Jadi tangan, kaki, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, tangan memukul, kaki menendang, itu kita lakukan karena Allah, itu bernilai pahala sholat. Jadi sama dengan nilai pahala sholat. Ajruhu ka ajri sholat, pahalanya sama dengan pahala sholat. Dan yang ketiga, wa iyasaka, engkau putus asa, artinya ogah, bersifat serakah terhadap orang, itu bernilai sedekah. Sedekah itu artinya menginginkan orang ini, kita ini pengen ini, orang itu kita juga pengen itu. Itu kan tidak begitu. Itu dinilai
oleh Allah sama dengan nilai sedekah. Sawabu kasawabis sedekah. Yang keempatnya, wa kaffukal adza, engkau menahan diri di gangguan orang. Wusulul makruhi, artinya sampai sesuatu yang kamu tidak senang pada diri kamu. Anil muslimina, dari perbuatan orang muslim, li, karena aku, li ajli jihadun, itu pahalanya sama dengan pahala jihad. Sawabu kasawabi jihad, pahalanya sama dengan pahala jihad. Jadi kata Allah, firman Allah kepada nabi-nabi kalangan Bani Israel itu 4 berarti. Yang pertama, diam kita dari ngomong-ngomong yang kurang bagus. Nah ya, enggak ngomong-ngomong yang jelek-jelek, lebih bagus diam. Yang jelek itu enggak berguna sedikit pun, tapi karena Allah kita lakukan. Itu sama dengan nilai kita berpuasa. Puasa itu kan menahan diri dari pagi sampai sore tidak makan. Tapi kita enggak ngomongnya jelek-jelek, dinilai oleh Allah sama dengan nilai puasa. Ya kan besar juga. Nah kemudian kita memelihara anggota badan, tangan, mulut tentu lagi ya. Ya, lidah kita, mulut, kaki, tangan, sembarangan kita berbuat. Itu karena Allah kita lakukan. Dan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita tahan anggota badan kita. Itu kata Allah, kamu memperoleh nilai puasa, nilai sholat 5 waktu. Jadi pahalanya sama dan kita pahala sholat. Padahal kita cuma hanya menahan anggota badan. Apa artinya? Ternyata menahan anggota badan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah ada nilai ibadah. Ibadat kan banyak. Nah ibadatnya kita sama dengan kita melaksanakan sholat. Jadi begitu saudara, dalam Islam itu begitu besar manfaat. Makanya orang yang masuk Islam itu begitu hebat. Semua yang dilakukan yang sifatnya baik dapat nilai pahala. Nah, kemudian yang ketiganya, kita tidak mau menyerakahi terhadap orang lain, baik harta, kekuasaan, jabatan. Nah, itu karena Allah kita lakukan, nilainya bernilai sedekah. Jadi kalau orang serakah kan apa-apa pengen, ya kan ya. Orang dagang, dia juga pengen dagang. Dagangan orang lain gak perlu, jangan laku. Yang pengen laku dagangan dia. Itu namanya serakah. Belum lagi yang lain, bermacam hal. Itu kalau dia tidak begitu, nah dinilai oleh Allah sama dia dengan bersedekah. Kok sedekah Ustaz? Kenapa? Sebab orang itu memberi kesempatan orang lain untuk orang lain. Silakan Anda usaha itu, saya usaha ini. Nah begitu. Jadi tidak menginginkan semua yang dilakukan orang lain dilakukan oleh dia, kemudian orang lain gak kebagian. Jadi dia semua, namanya serakah. Nah kalau kita tidak bersifat itu, kata Allah kepada nabi-nabi orang Bani Israel, anaknya serakah dapat menilai sedekah. Jadi bagus sekali saudara ya. Kemudian yang keempat, kita menahan diri anil azan. Azan itu gangguan, sesuatu yang kita kurang senang yang datangnya dari orang lain, itu kita lakukan karena Allah. Orang lain ngatain kita, nyaci kita nggak jawab, diam, karena kita takut sama Allah. Jawabannya biar saya serahkan sama Allah. Itu namanya perlakuannya karena Allah, dinilai oleh Allah sama dengan dia berjihad di jalan Allah. Padahal dia jawab besar resikonya, ya kan ya. Duit korban, tenaga juga korban. Jadi jihad itu bukan berperang doangan, ya, bangun masjid, bangun madrasah, bangun lembaga pendidikan Islam, bangun pesantren, bangun jalan untuk umat Islam. Namanya jihad juga. Jadi jihad artinya bukan sempit, ya, artinya luas. Jadi berjihad bukan berarti berperang, manggul golok, manggul senjata seperti zaman Nabi. Zaman sekarang jihad adalah membangun Islam. Masjid kita bangun, umat kita bangun,
kemudian juga akhlak umat kita bangun, namanya jihad ya. Nah itu kalau kita ya menahan diri dari gangguan orang lain yang kita benci, kalau kita melakukan sesuatu yang buruk sama kita nggak lawan, dinilai oleh Allah jihad. Nah ini perlu kita lakukan 4 hal ini. Jadilah kita orang yang nggak banyak ngomong terhadap hal-hal yang tidak baik. Biasakan hal-hal yang nggak bagus kita nggak usah ngomong, diam aja. Termasuk ngobrol juga sama. Sesuatu yang kurang bagus kita nggak perlu obrolin gitu misalnya. Nah anggota badan kita jaga, jangan sampai melakukan perbuatan terlarang oleh Allah. Kemudian kita juga memberikan kesempatan orang lain kerja ya, berikan kesempatan kerja, jangan kita semua. Nah begitu, itu dinilai oleh Allah sebagai nilai sedekah. Kemudian gangguan dari orang lain datang sama kita, ngatain kita, mencaci kita, menghina kita, bahkan merugikan kita, menzalimi kita. Itu kata Allah kepada Nabi Israel, tolong kamu gak usah jawab, diam aja. Nah, insya Allah itu nilainya jihad. Bisa kira-kira begitu? Hah? Mudah-mudahan bisa. Ini bagus sekali, ini akhlak namanya ya, akhlak mendidik kita. Kalimat ngomong di atas sudah kita bahas ya, kita baca bahasa. Lebih bagus diam, lebih bagus diam, lebih bagus diam begitu. Ini ajaran dari Nabi. Kalau ini Allah, maka hadis kursi. Allah memberikan nasihat pada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Dan nabi-nabi yang diutus Allah orang Bani Israel itu berbeda dengan daerah lain, sangat banyak. Nah, Nabi Sulaiman di situ, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa di situ, di Masjidil Aqsa sekitar lingkungannya. Artinya untuk orang-orang Bani Israel. Ini pelajaran yang sangat penting buat kita. 4 tuh ya. 4 pelajaran buat kita. Jadi kita menahan diri ngomong-ngomong yang kurang bagus. Nilainya puasa. Menahan anggota badan kita dari yang dilarang oleh Allah, bernilainya sama dengan ibadah sholat. Kemudian kita tidak serakah dalam hal apapun dalam kehidupan, artinya memberikan kesempatan orang lain, itu sama dengan nilai jihad. Nah begitu ya, bernilai sedekah. Kemudian menahan diri dari gangguan yang datang dari orang lain kepada kita, bernilai jihad. Ini sangat penting buat kita. Itulah makalah yang ke-12 yang kita pelajari. Mudah-mudahan ini akhlak tuntunan kehidupan bermasyarakat. Makalah yang ke-13. Wal makalah salisatu asyarata, makalah yang 13. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah memberi kesalahannya, anhuma, dari satu ayat anhuma, dua-duanya Abdullah dan bapak Mas'udnya. Abdullah anaknya, Mas'ud adalah bapaknya. Qala, beliau berkata, arba'atun minal hisar, ada 4 hal min zulmatil qalbi, yang termasuk hati menjadi gelap. Nah, hati menjadi gelap. Apa sih gelap hati? Hati hawanya sama agama ogah baik. Nah, begitu ya. Itu hati yang gelap. Sama agama benci baik, sama sembahyang rasa berat banget. Itu hati kita gelap. Nah, begitu. Itu hati gelap. Sama kebaikan ogah. Maunya apa? Kejahatan baik, sama yang kurang bagus. Ada juga orang kalau sembahyang ogah, kalau nonton kemana aja sampai. Kadang-kadang udah sakit minta antar anaknya. Kita pernah dengar ya. Itu Pak Haji kalau dia sakit, kalau nonton kemana aja sampai, kalau sembahyang ogah gitu ya. Apa artinya? Hatinya gelap ya. Hatinya gelap untuk menerima kebaikan. Jadi kalau nonton kemana aja, boleh ada orkes kata Pak Haji. Jadi kalau ada orkes jauh-jauh minta antar anaknya, padahal lagi sakit. Nah, tapi kalau kita ngaji agama sembahyang ogah, itu namanya hatinya gelap. Nah, itu ada 4 yang termasuk
yang menjadikan hatinya gelap. Yang pertama, batnun sab'anun min ghairi mubalatin. Yang pertama, perut diisi dengan kenyang tanpa ada pemikiran, nggak peduli, nggak mikirin, yang penting perut kenyang. Bi an kana sabu zaidan an sulsil masarina alladhi wasabu sar'i, yaitu kenyang yang sampai lebih daripada batas-batas sepertiga perut. Ya memang makan sepertiga perut itu diajarkan oleh syara. Kenyangnya perut lebih dari sepertiga, bahkan semua perut isi kenyang. Ini kan sifat kita begini ya, sifat kita begitu. Jadi makan selalu pengen kenyang. Nabi mengajarkan makan itu sepertiga buat isi makanan perut, sepertiga buat napas, sepertiga buat air. Jadi jangan diisi semua makanan. Nah gitu ya. Jadi kalau isi semua makanan, akibatnya juga nanti kurang sehat. Ini ajaran saya betul. Jadi orang sekarang banyak penyakit karena faktor makan. Betul nggak ya? Iya. Ibu-ibu, ibu-ibu badannya gemuk, ya kan? Karena kalau makan sepiring mentung, sampai numpuk, akhirnya badannya gemuk. Karena badan gemuk, akhirnya banyak lemaknya. Karena banyak lemaknya timbullah bermacam-macam penyakit gula, diabetes, jantung. Karena peredaran darah terhalang oleh lemak, ya tersempit oleh lemak. Apa nih sebabnya? Karena terlalu banyak makan. Jadi Nabi mengajarkan sepertiga buat isi makanan, sepertiga buat napas, sepertiga buat minum. Jadi diatur, jangan terlalu kenyang. Maka Nabi mengajarkan makan, ya ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya kan begitu. Kalau kita lain, ya kan ya. Walaupun kita nggak lapar, kita makan. Walaupun udah kenyang, terus tambah. Gitu kan ya. Nah itulah sifat kita. Ya. Apalagi kalau lagi ajak toro makan, betul kan ya? Ya begitu. Nah ternyata ini hadis. Jadi itu dapat menimbulkan gelap hati. Ya. Zulmatul qalbi, menimbulkan gelap hati. Yang keduanya wasubatul zalimin. Jadi yang kedua itu dapat ya menjadikan, kata Ibnu Mas'ud, yang dapat menggelapkan hati, ya bersahabat dengan orang-orang zalim. Yang pertama perut terlalu kenyang. Yang kedua berteman sama orang-orang yang zalim. Berteman sama orang zalim, hati kita bisa menjadi gelap. Kenapa? Terbawa arus kezalimannya. Betul nggak ya? Menjadi ikut kezalimannya. Contoh, seorang pencuri, ya kan ya, dia ditemenin, maka orang menilai itu pencuri ditemen sama A. Kata orang A adalah baik, tapi orang yang tidak menilai pasti dia pencuri juga. Ketika tertangkap oleh polisi, yang paling dulu ditanya siapa? Orang yang dekat sama pencuri. Nah begitu. Jadi benar. Jadi kata Nabi, bersahabat dengan orang zalim, hati menjadi keras. Ya kan ya? Hati menjadi keras. Karena orang zalim kan nyakitin orang lain, baik ucapan, perbuatan, sikap, perilaku. Ya. Ada yang besar zalimnya, walaupun kecil zalim juga. Ya. Jadi bersahabat dengan orang zalim. Ay khalisina min kulli fasadin. Jadi orang-orang yang berbuat dari semua kerusakan itu termasuk orang zalim. Memang keadaannya berbeda. Kalau Fir'aun seorang zalim membunuh bayi, ya kan ya, membunuh orang-orang yang masuk Islam dengan Nabi Musa. Kemudian Raja Namrud berbuat zalim memusuhi Nabi Ibrahim. Nah, orang-orang zaman Nabi Lut berbuat zalim, melakukan perbuatan homoseks atau lesbian antara perempuan, itu namanya perbuatan zalim. Di kita sekarang banyak rampasan, ya kan ya, penodongan,
minuman keras, ya kan ya, geng-geng motor, itu jangan kita ikuti. Itu semua perbuatan zalim. Ya di WA sekarang di Surabaya, ditangkapin ya. Ya anak-anak yang pada geng-geng begitu, ya. Itu semua perbuatan zalim, ya. Jangan diikuti. Itu dapat mengeraskan hati, ya. Bersahabat dengan orang zalim. Kemudian termasuk keras hati yang ketiga, wahid junubil maudiyah. Terus dosa-dosa dipelihara. Ba'ayyatazakkaruha ma'an nadami. Dia lakukan, dia ingetin terus tanpa adanya penyesalan, tanpa istighfar, tanpa dia bertobat melakukan kebaikan. Nah, itu namanya orang-orang yang memelihara dosa-dosa yang dulu. Dia banyak dosa, nggak pernah dia kelihatan berbuat baik. Nah, dosa itu akan habis ketika dia melakukan perbuatan baik. Kita ngaji nih, kan cuma 30 menit, 40 menit. Tapi dosa kita habis, saudara. Allah ampuni dosa kita. Alhamdulillah. Apa? Kita melakukan kebaikan. Kita kan nggak luput dari dosa. Betul kan ya? Iya, sama keluarga kita, sama saudara kita, sama tetangga kita, teman kita, bisnis kita, pergaulan kita, di kantor kita, ya kan? Nggak lepas itu. Hanya kadarnya. Ada yang gede, ada yang kecil. Insya Allah dengan pergaulan ini ngaji taklim dapat menghapuskan dosa. Dia nggak pernah dosa banyak, tidak ada penyesalan. Nah, itu namanya hatinya gelap. Hatinya gelap, ya. Orang yang gelap hatinya. Jadi dosa terus dipelihara, nggak pernah ada dosa taubat. Kemudian juga yang termasuk juga orang-orang yang ini ya, watulul amal, hatinya gelap, tulul amal, angan-angannya terlalu tinggi, angan-angan kena, ya angan-angan, masya Allah kan begitu ya. Pantas saya buat ini, pantas saya buat ini, besok nanti dapat untung triliunan. Nah gitu kan. Ya untungnya triliunan. Misalnya wa huwa targhabu ma yastab'idu usuluhu. Itu di mana dia mengharap yang jauh akan terjadinya. Dapat keuntungan triliun. Nah, itu kan namanya angan-angan. Ya kan ya? Nah, padahal buat makan itu susah, tapi rencana angan-angan dapat keuntungan triliun. Nah, iya, ya. Jadi ada teman guru itu ya, wah ini udah triliunan ini, udah berapa tahun udah jalan ya, udah sampai 5 tahun, belum hasil belum, ganti beda. Nah, itu ya, jangan itu terlalu angan-angan tinggi. Memang oleh Allah dilarang. Kita cari makan aja dah. Yang untungnya dikit bisa kemakan dengan dagang rokok, dengan kue. Keturunan udah triliunan untungnya, ya tapi hasilnya susah. Namanya angan-angan. Nah, makanya angan-anganlah sederhana, jangan terlalu tinggi. Ya boleh. Apa angan-angan? Gua kalau punya duit, ya kan ya, yang sederhana. Ya nanti gua panggil teman-teman makan. Terus sederhana namanya. Padahal dia pencariannya sangat sederhana, tapi angan-angannya punya angan-angan tapi sederhana. Tapi kalau angan tertinggi, ya kan ya, kalau gua punya duit nanti gua mobil, wah gua jalan sama cewek gitu ya. Namanya angan-angan. Jadi angan-angan yang sulit untuk dijangkau. Itu namanya orang yang hatinya gelap ya, gelap hati. Ya, angannya terlalu tinggi. Besok ternyata besok pun tidak terjadi. Itu kan bukan main itu, merugi kita ya. Kalau bisa ada bilangin ya. Jadi makanya angan-angan jangan terlalu tinggi. Jadi ya boleh sih ada rencana, ada angan-angan. Rencana sama program. Tahun depan saya akan bikin ini dapat rezeki. Rencana rezeki saya ini program namanya. Tapi kalau angan-angan wah nanti anu. Nah, padahal dia tidak kerja. Dia tidak punya rencana, tapi angan-angan. Jadi beda. Kalau program rencana kerja ada program. Ada pemasukan keuangan. Tapi kalau angan-angan pemasukan tidak ada, tapi rencananya tinggi. Itu bedanya. Iya. Itu akan sulit terjadi ya. Nah ini saudara,
termasuk mempunyai hati yang gelap, menjadikan hati menjadi gelap. Jadi 3 itu. Pertama, perut diisi sekenyang-kenyangnya, ya kan? Tanpa melihat hukum-hukum syara ketika makan. Berdasar hukum syara, 1/3 perut kita sedangkan makan. Kalau dia makan